Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama berdiri Ketua PKM Masjid Muhajirin Ustaz Landas Haji Dedi Ridwan serta para pengurus, dan juga kita hormati guru kita Ustaz Haji Muhammad Zakaria yang selalu mendukung kita. Dan tidak lupa juga kita sama-sama menghormati Ketua RW 13 Afif. Kemudian saya dengan itu dari kenangan waktu Batu Siri Tumpah di Simpang itu perempatan sampai beliau mengontrol warga gitu ya. Senang menyaksikan banjir lewat kan. Oh itu betis mana-mana semua pada ngangkat betis ya Pak RW ya? Iya. Aduh. Iya. Tapi banyak kan ayah Pak RW mama ini tapi resep aja itu bilang Pak RW tuh ada nenek lagi tuh mama lagi tuh. Iya. Kenapa? Itu buru-buru ikan lele. Buru-burunya gede lah. Senang. Ibu tuh senang Pak sama Pak RW itu. Nggak tahu saya. Asep Sampai dia bilang gini, Oscar, saya paling senang di RW yang Bupati. Ayam. Lanjutkan. Iya. Itu ya kebanyakan ini sih. Tapi nggak apa-apa Pak RW ya. Jadi masalah siapa RW? Nah, lainnya jokinya di awal aja kan, kesananya kita harus serius ya. Kalau nggak hilang materinya gitu ya. Sengaja kita sampaikan di awal-awal supaya nanti materi tidak terganggu. Kalau sampai terganggu di tengah nanti bapak lupa, ibu lupa. Ya. Judul pagi ini apa? Kedudukan hukum anak di luar nikah. Saya paham ya? Kedudukan hukum anak di luar nikah. Saya sengaja menjadi ini supaya bapak ibu punya perspektif lain tentang peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Khususnya kita harus memandang semua peristiwa itu dengan kacamata Islam. Dengan nanti enak. Ibu jadi nyaman mendengar ataupun memantau peristiwa yang terjadi. Kalau kita sudah punya dasar ataupun background ya yang mendasari semua peristiwa yang terjadi di muka bumi. Karena nggak ada satu peristiwa pun yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah tercantum dalam Quran dan hadis. Ya, nggak ada peristiwa apa saja tentang yang terbaru pun semua ada di dalam Quran dan hadis. Tinggal kita menyikapinya dan mau rajin membacanya. Ya, membaca Quran dan hadisnya mau rajin, maka semua peristiwa itu tidak akan luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tinggal menggali saja ya sedikit demi sedikit ilmu-ilmu itu agar punya daya tahan. Itu bergantung dengan keimanan ketakwaan kita. Ya. Saya akan kutip satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Di Bapak Ibu bisa buka dalam Sahih Bukhari atau dalam sanadnya dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu ya. Jadi semua hadis di Bukhari itu Pak Bu ya, hadis Bukhari ini yang sahih semuanya ada dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu semacam penjelasan secara rinci dari mulai asbabul wurudnya tuh apa asbabul wurud itu asal muasal turunnya kenapa hadis ini keluar. Kalau asbabul nuzul ya itu
ayat Quran, tapi waktu berurut hadis. Nah, Bapak bisa rujuk di Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Asqalani yang terus kita Bulughul Maram sama Bulughul Maram juga ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani. Kata Imam Bukhari dalam hadis itu diceritakan tentang apa satu peristiwa yang terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Ya. Di dalam Fathul Bari terangkan bahwa Rasulullah itu punya istri namanya Siti Saudah binti Zamah, ya. Yang waktu Khadijah wafat yang pertamanya itu, tahun berikutnya Rasul ditawari 2 orang wanita untuk dinikah itu ya. Mau Siti Aisyah yang ABG atau Siti Saudah binti Zamah yang usianya 60 tahun. Rasul dengan sikap yang bijaksana karena melihat anak-anaknya masih kecil, perlu seorang wanita yang bisa mengurus, membimbing, ya, mengayomi anak-anak masih kecil. Oleh karena itu Rasul memilih yang dewasa, tidak memilih ABG. Kalau kita kan lain ya, kita tawar gitu, kita pilih ABG aja, gitu. Masih fresh kan, masih segar gitu. Rasul enggak, dia pilih yang tua, yang 60 tahun Pak, lebih tua dari Rasul 54. Pilih yang lebih tua, bahkan mengaku ya. Siti Saudah itu badannya besar, pintu rumah itu nggak masuk, tapi dia harus pilih besar. Rasul pilih itu. Nah, yang menjadi peristiwa adalah adiknya istrinya tuh atau apa mertuanya, ayah mertua dari Rasulullah SAW yang bernama Zamah bin Amir. Zamah bin Amir ini punya pembantu nih, budak, namanya pembantu perempuan, bukan budak, ya, budak. Tiba-tiba hamil pembantunya nih, ya, hamil. Begitu melahirkan, ya, saat melahirkan tuh ada seorang laki-laki bernama Utbah bin Abi Waqqas. Dia ini ada adik kandung sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau Bapak pernah pergi ke Cina, dia ada kuburnya di sana. Katanya dia sebagai seorang pendakwah yang ke Asia Tenggara, termasuk ke Nusantara kita ini, yang menyebarkan Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi Pak, dia dijamin masuk surga, masih hidup, tapi dijamin masuk surga. Adiknya bernama Utbah bin Abi Waqqas. Oh ya, singkat cerita, anak yang dilahirkan itu ternyata wajahnya mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas. Anak yang dilahirkan oleh pembantu mertua Rasul itu mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, adik sahabat Nabi. Ya, pelan-pelan. Begitu melahirkan, agak apa udah cukup umur kita, udah setahunan, kelihatan jelas sekali. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengklaim bahwa itu adalah anak adik saya, karena adiknya pesan sama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, tolong nanti kalau pembantu itu melahirkan, ambil tuh anak itu, karena dia merupakan hasil dari persetubuhan saya dengan pembantunya Zamah bin Amir, besar mertua Rasulullah SAW. Lihat ya, zaman dulu sudah ada begitu. Benar nggak kamu? Apa berhubungan badan dengan? Ya, saya telah berhubungan badan dengan pembantunya mertua Rasulullah. Dalam bahasa ini perzinahan gitu ya. Tidak saya gunakan kata itu,
berhubungan saja, berhubungan dengan pembantunya mertua Rasulullah SAW. Imam Bukhari mencatat kalimat hadis ini, Pak. Kata Imam Bukhari apa? Ada Nabi SAW Sa'ad bin Utbah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Sa'ad, ya Rasulullah, bintu akhi Uhida ilaya fihi. Qala Abdul bin Zamar, akhi ya Rasulullah, waladatu abi furisha ilaihi. Qala Rasulullah, al-waladu lil farishi huwa laka ya'dun bin Zamar. Kata Imam Bukhari, ada pertengkaran di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan adiknya istri Rasul, adik Rasul itu, ya. Karena saya klaim mengakui itu. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, itu saudara saya, bayi yang lahir itu, kata itu saudara saya, karena dia anak yang dilahirkan hasil persetubuhan antara adik saya dan pembantunya mertua Rasulullah SAW, sehingga anaknya itu mirip dengan adik saya. Klaim itu ya. Kata adik iparnya Rasulullah, Abdul bin Zamar itu, enggak ya Rasulullah, itu adik saya, karena dia lahir ya di rumah ayah saya, dan dia lahir di tempat tidur ayah saya, jadi dia adalah adik kandung saya. Perdebatan antara ya dua insan ini mengaku saling memiliki. Yang satu mengaku mirip adiknya, jadi dia apa semacam ponakan saya. Dia kata Sa'ad, kata adik enggak, kata apa Abdul itu dia adik saya karena dia lahir di tempat tidur ayah saya. Dulu kalau kasus begitu kan enak datang kepada Rasulullah ya. Kalau sekarang kan susah Pak. Cek tes DNA gitu ya. Jika bermirip, nggak percaya kan? Cek DNA-nya. Kan semua kan dicek semua kan tuh. Pada siapa yang cocok? Kalau sekarang kan begitu Pak ya. Dulu nggak ada tes DNA. Asal kelihatan mirip-mirip, oh jangan sama. Gitu ya. Dulu. Apalagi zaman Umar bin Khattab, ya. Pokoknya anak yang maaf ya, yang gak ada nasab itu ya, semuanya itu siapa yang mau ambil, dia tidak, gitu ya. Dulu pas sebelum ada turun ayat ini, kata Rasulullah, dan mereka datang kepada Rasul, maka Rasul putuskan tentang anak, kedudukan anak yang lain di luar nikah ini. Kata Rasulullah, al-waladu lil farish wa laka Abdul bin Zamar. Yes. Anak ini ya milik Abdul bin Zamar, artinya milik mertua Rasulullah SAW, karena anak yang lahir ya dalam naungan keluarga harus ada penjamin ikatan pernikahan atau perbudakan ya. Maka itu anak ini menjadi milik mertua Rasulullah SAW karena budaknya mertua Rasul. Paham ya? Kan kalau kita punya budak kan bisa disetubuhi ya. Budaknya zaman dulu nih, jadi zaman Nabi itu budak banyak Pak, bisa ratusan ya. Nah pemilik budak itu berhak boleh menyetujui budak-budaknya itu. Kalau istrinya dibatasi 4, kalau budak boleh banyak. Budak boleh.
Tapi dulu, sekarang udah nggak boleh lagi ya. Nggak boleh. Kalau sekarang, sekalipun tes DNA-nya sama dengan orang yang menggaul, tapi dia tidak berhak, karena tidak ada ikatan antara dia dengan wanita tadi dalam perkawinan atau perbudakan. Pak ya, gitu ya, paham ya? Karena dalam Islam, maaf nih, sperma orang yang berzina, maksud saya, itu sangat tidak dihargai. Paham ya? Sperma ya, orang yang berzina itu sama sekali tidak dihargai, ya. Karena tidak ada ikatan perkawinan, ya. Yang dihargai adalah laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan yang sah atau berbudak, maka dia bernilai. Yang pertama. Yang kedua, dalam rangka melindungi bayi yang dilahirkan. Bayangkan kalau misalnya tidak ada keputusan ini, maka bayi milik siapa? Ya. Yang mengaku-mengaku saja kan? Asal keputusan hukum, maka Islam memutuskan dia. Lalu ayahnya itu ya yang menjadi wali itu dia bisa menjadi wali, bahkan bisa menjadi pewaris ya, untuk melanjutkan keturunan.